Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد pada jemaah rahimahullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Yunus terakhir ayat 43. Sekarang kita mulai dari ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah la yadhlimu, tidak mendolimi, an-nasa, manusia, syai'an, sedikit pun, walakinnan nasa, akan tetapi manusia, anfusahum, terhadap diri mereka, yadhlimun, berbuat zalim. Bapak Ibu, kalau sudah menguasai kosakata surat Al-Baqarah, insyaallah itu sudah 70% kosakata Al-Quran. Kemudian ditambah belajar nahwu shorof, maka akan sangat membantu bisa memahami makna ayat per ayat tanpa melihat terjemah, insyaallah. Yang ini menjadi target santri mahasiswa Thaibah, dan ini target yang basit, target yang sederhana, yang seyogianya setiap kita demikian. Setiap kosakata sholat, setiap kosakata Al-Quran kita paham. Ada sedikit nahwu, misalnya innallaha, Allah mansub, iya ada inna, kan begitu. Sudah belajar dalam nahwu. La yadhlimu, yadhlimu ini marfu. Kenapa marfu? Soalnya tidak ada amil yang menjadikannya nasab atau jazam. Anasa mansub, soalnya ini maf'ul bih, jadi enak. Baik, para jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan wa qawluhu innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a fala yazidu fi sayyi'atihim wa la yanqusu min hasanatihim. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, di mana Allah menambah keburukan-keburukannya, kemudian mengurangi kebaikan-kebaikannya. Itu namanya zalim. Itu namanya zalim. Tetapi Allah tidak demikian. Keburukan yang diperbuat manusia itulah yang dibalas. Kebaikan yang diperbuat oleh manusia itulah yang dibalas. Keburukannya tidak ditambah-tambahin, kebaikannya tidak dikurang-kurangin. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Bahkan justru Allah sangat murah. Di dalam hadis disebutkan juga dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya Dia telah menetapkan kebaikan dan keburukan pada manusia.
Kenapa Allah tetapkan kebaikan dan keburukan pada manusia? Karena manusia tidak lepas antara baik dan buruk. Yang melulu kebaikan adalah malaikat, sebagaimana yang melulu kejahatan, keburukan adalah setan. Manusia kadang baik, kadang buruk. Nah, bagaimana ketetapan Allah di dalam hadis qudsi tersebut? Barang siapa yang niat berkeinginan berbuat kebaikan, kemudian dia tidak merealisasikannya, satu pahala. Kalau dia merealisasikannya, dikasih 10 kali lipat pahalanya, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau ada orang hama menginginkan berbuat keburukan dan dia tidak jadi melakukannya, dicatat satu kebaikan. Terus kalau dia melakukannya, merealisasikannya, dicatat satu keburukan saja. Kalau berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat balasan pahalanya. Kalau berbuat keburukan 1 kali lipat saja. Jadi justru Allah murah. Justru Allah murah. Kita berbuat kebaikan berupa majelis ilmu sekarang, berapa pahalanya? Minimal 10 kali lipat. Asal kita melakukannya dengan ikhlas lillah, 10 kali lipat itu kita dapatkan, itu minimal. Bisa sampai 700 kali lipat tergantung kualitas ngajinya. Mungkin untuk hadir di majelis taklim ini ada yang dengan segala persiapannya, mungkin tempatnya jauh, kemudian sesungguhnya ada benturan-benturan, dikondisikan biar tetap bisa berangkat. Sudah mau berangkat, ada benturan lagi, dikondisikan lagi biar tetap berangkat. Ternyata di tengah jalan bensinnya habis, mampir dulu beli bensin, akhirnya sampai sini. Tentunya berbeda dengan yang berangkat dengan segala kemudahannya. Kemudian di dalam kualitas ngajinya, Allah lah yang menilai. Intinya minimal 10 kali lipat, minimal sampai 700 kali lipat. Tapi kalau berbuat keburukan 1 kali lipatnya saja. Bahkan niat berbuat keburukan gak jadi juga dicatat pahala. Allahu Akbar. Maka innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tetapi manusialah terhadap diri mereka berbuat dolim. Apa kata Syekh Sa'di? Walakinnan nasa anfusahum yadlimun yaji'uhum al-haqqu fala yakbalunahu. Datang kepada mereka al-haq, tetapi tidak diterimanya. Zalim. Al-haq datang, semestinya wajib diterima, diambil, tapi tidak diambil dan diterima, maka zalim. Seperti orang yang lapar, datang makanan tapi dia gak mau makan, zalim. Orang yang haus, datang kepada dia minuman, gak mau diminum, zalim. Karena dia lapar butuh makan kok gak mau makan, dia haus butuh minum kok gak mau minum, zalim. Sebagaimana setiap orang itu butuh al-haq, setiap orang butuh al-haq, gak ada orang mau salah, gak ada orang mau salah. Semua orang itu maunya benar. Ini kebenaran al-haq datang, kemudian dia tidak menyambutnya, maka dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Fayu'aqibuhum Allahu ba'da dzalika bittaba' ala qulubihim. Lebih lanjut Syekh Sa'di mengatakan, kemudian Allah menghukum mereka disebabkan mereka tidak mau menerima al-haq yang datang itu, dengan distempel pada hatinya. Akhirnya sudah hatinya mati, nggak bisa menerima kebenaran. Wal khatm ala asma'ihim wa absarihim. Bukan saja distempel pada hatinya, juga distempel, ditutup mata dan penglihatannya. Matanya tidak merupakan perangkat untuk mendapatkan hidayah, demikian pula telinganya tidak
bisa menjadi tool untuk mendapatkan hidayah, sebagaimana ayat yang sebelumnya sudah kita bahas. Ayat 42, orang-orang yang mendengarkan apa yang Nabi sampaikan tetapi ya nggak ngefek, wong mendengar sekedar telinganya, tidak klop dengan hatinya, tidak klop dengan kejiwaannya, nggak ngefek. Bahasa kita keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang dapat hidayah melalui telinganya. Pada ayat yang 43, melihat Nabi menyampaikan, melihat akhlak Nabi, melihat perangai Nabi, melihat sepak terjang Nabi, melihat cara Nabi memutuskan, melihat bagaimana Nabi bermuamalah, itu luar biasa sekali, merupakan teladan. Tetapi melihatnya tidak dengan sepenuh kejiwaannya, ya melihat, maka nggak ada artinya, maka lewatlah perangkat hidayah melalui penglihatan. Maka di dalam ayat yang berikutnya 44, ketika mereka kemudian benar-benar gak bisa mendapatkan hidayah karena telinganya telah ditutup, matanya telah ditutup, hatinya telah distempel, ya karena mereka sendiri. Allah tidak pernah menzalimi mereka, jadi ulahnya mereka sendiri. Ini dalam tafsir As-Sa'di, dan saya nukilkan dari tafsir As-Sa'di saja. Kemudian bagaimana memahami ayat ini? Artinya biar lebih kuat pemahamannya. Allah tidak mendolimi manusia, tetapi manusia yang mendolimi dirinya sendiri. Biar kita lebih kuat pemahaman bahwa Allah tidak pernah mendolimi manusia. Kita semuanya mengakui bahwa apapun harus berada di atas fitrahnya. Orang ngantuk, fitrahnya tidur. Orang lapar, fitrahnya makan. Orang haus, fitrahnya minum. Orang capek, fitrahnya mesti istirahat. Ayam, fitrahnya di darat. Kalau dicemplungin ke dalam air, ya mati. Ikan fitrahnya di air. Kalau dia dikeluarkan dari air, taruh daratan, ya mati. Maka apapun harus sesuai dengan fitrahnya. Kalau diselisihi, keluar dari fitrahnya, maka celaka, binasa. Sekarang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah apa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah Hanif. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu di dalam beragama hanifa, lurus. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan pada manusia. Jadi manusia diciptakan dengan fitrah hanif, lurus. Apa hanif? Tunduk, patuh, taat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu hanif. Tunduk, patuh, taat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini fitrah manusia diciptakan demikian. Ketika manusia keluar dari fitrahnya, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah, sehingga rambu-rambu yang Allah datangkan kepadanya yang semuanya adalah al-haq, kebenaran, malah ditolak, berarti manusia ini keluar dari fitrahnya. Ia binasa, dia yang mendolimi diri sendiri karena keluar dari fitrah diciptakannya. Karena keluar dari fitrah diciptakannya. Ibaratnya tadi, orang haus didatangkan air gak mau minum, orang lapar didatangin makanan gak mau makan, ya mendolimi diri sendiri. Lalu fitrahnya manusia itu di atas al-haq. Al-haq datang kok gak diterima, dia tolak, berarti dia keluar dari fitrahnya. Dia yang mendolimi dirinya sendiri. Allah tidak pernah berbuat dolim kepada manusia. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah, ketika kaumnya Nabi Musa
menjadikan patung sapi sebagai sembahan. Apa kata Nabi Musa? Ini Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian mendolimi diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijla, dengan menjadikannya kalian patung sapi sebagai sesembahan. Mungkin kita kurang paham. Bukankah Allah yang didolimi? Bukankah Allah yang didolimi? Mestinya menyembah Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka membuat patung sapi dari emas yang dibikin oleh As-Samiri, kemudian pada menyembahnya. Kan yang kita pahami, mereka berbuat zalim kepada Allah, semestinya menyembah Allah, tapi kok menyembahnya patung sapi. Tetapi Nabi Musa mengatakan, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian dengan menjadikannya kalian patung sapi sebagai sesembahan. Maka kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan kalian telah berbuat zalim kepada Allah dengan menjadikan patung sapi sebagai sembahan? Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan demikian? Tapi Nabi Musa mengatakannya kalian telah berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Iya, jawabannya jelas. Orang tidak menyembah Allah, seandainya manusia di muka bumi semuanya kafir, tidak menyembah Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Karena memang mereka menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, itu untuk kepentingan mereka itu sendiri, di mana mereka diciptakan dengan fitrah tunduk patuh kepada Allah. Loh, kok kemudian tidak tunduk patuh kepada Allah? Berarti mendolimi diri mereka sendiri. Adapun Allah tidak pernah berkurang kemuliaannya, tidak pernah berkurang kebesarannya, keagungannya. Jadi mereka sendiri yang berbuat dolim kepada dirinya. Itulah kenapa Nabi Musa mengatakan kalian berbuat zalim kepada Allah. Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Kalian berbuat zalim pada diri kalian dengan menjadikan patung sapi sebagai sembahan. Dan Nabi Musa juga di dalam surat Ibrahim mengatakan sekitar ayat berapa ya? 10 kalau nggak salah ya. Nabi Musa di dalam surat Ibrahim mengatakan ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa mengatakan, jika kalian, antum kalian, pakai taukid. Wa qala Musa in takfuru, dan Nabi Musa berkata jika kalian kafir, antum kalian, ditegaskan di taukid. Wa man fil ardi jami'a, dan bukan kalian saja, termasuk seluruh siapapun yang ada di muka bumi berbuat kafir. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah sungguh ghani, zat yang maha kaya, hamid, zat yang maha terpuji. Gak akan berkurang terpujinya Allah jika manusia semuanya kafir. Maka orang berbuat pengingkaran, kemaksiatan, durhaka kepada Allah, sesungguhnya mendolimi dirinya sendiri. Allah tidak pernah berbuat dolim pada mereka, mereka lah yang berbuat dolim pada dirinya sendiri. Ini ayat 44.